Oke, jumpa lagi kita untuk materi matematika wajib kali ini untuk kelas 11 ya. Bab baru yaitu matriks. Apa itu matriks? Matriks itu sekumpulan bilangan ya yang dikumpulkan atau disusun dengan berdasarkan baris dan berdasarkan kolom ya. Kalian tahu kalau baris berarti kan ini baris ya yang horizontal, kemudian kolom yang vertikal ya. Vertikal itu kolom. Nah, dalam matriks itu ada elemen yang tadi saya sebutkan, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Yang mana aja dan bagaimana cara menyebutkannya. Untuk A11 yang saya tulis ini, A11 itu disebut baris 1, kolom 1. Kemudian yang A21 baris 2, kolom 2. Berarti kalau gitu yang A12 yaitu baris 1, kolom 1. Kolom 2 maksudnya ya, maaf. Kemudian A22 berarti baris 2, kolom 2. Ya, ngerti ya? Paham ya? Jadi yang namanya baris secara vertikal, kemudian yang secara horizontal, kemudian yang kolom secara vertikal. Kemudian dalam matriks ada yang disebut dengan ordo. Ordo yaitu ukuran matriks berdasarkan baris dan kolomnya ya. Jadi ordo itu misalnya ini tergolong matriks berordo 2 kali 2, artinya barisnya 2, kolomnya 2. Contoh, misalkan saya punya matriks 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini berarti matriks berordo 2 kali 2. Kemudian seumpama ada lagi matriks saya tulis 3, min 2, 0, 1, 2, 4. Berarti ini matriks, kalian sebutkan barisnya dulu ya kalau untuk menentukan jenis ordo. Barisnya 2 dikali dengan kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah itu berarti ini ordo 2 kali 3. Bagaimana kalau misalnya saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti matriks ordo berapakah ini? Ya sudah jelas ya, 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Nah gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara membaca matriks? Misalkan saya mau elemen untuk matriks yang ini. Untuk 2 itu adalah baris 1, kolom 1. Kolom 2. Maaf salah terus ya dari tadi. Kemudian 4. Elemen 4 yaitu baris kedua, kolom kedua. Jadi menyesuaikan ya, kalau menentukan elemen jadi baris dulu baru kolom. Begitu pula nanti untuk penjumlahan dan pengurangan nanti berdasarkan baris dan kolom yang seletak atau yang sesama tempatnya. Misalnya kita jumlahkan begini. Nah, untuk menjumlahkan kita harus memiliki ordo yang sama. Nah, kalau ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini ordonya berbeda-beda dengan kalau kita operasi perkalian. Contoh, untuk operasi penjumlahan, saya contohkan. Untuk penjumlahan, misalkan saya potong jadinya segini matriksnya. 2 kali 2 ya, berarti 2 kali 2 vs 2 kali 2. Yang seletak siapa? Yang seletak ini, 1 dan 3. Siapa lagi yang seletak? 2 dan min 2. Mana lagi yang seletak? 3 dan 1. Mana lagi yang seletak? 4 dan 2. Jadi hati-hati untuk penjumlahan atau pengurangan, untuk operasinya harus lebih teliti, terutama juga tanda. Sekarang kita coba untuk operasi penjumlahan. 1 ditambah 3, 4 ya. Untuk menaruhnya atau naruhnya di elemen baris 1, kolom 1 sesuai dengan letaknya.
Kemudian yang kedua, 2 ditambah min 2 berarti 0. Jadi ini dengan ini dengan ini ya. Kemudian 3 tambah 1 berarti 4. 4 tambah 2 berarti 6. Nah, ini hasil dari penjumlahan matrik A, katakanlah ini matrik A. Ini misalkan matrik B. Kesimpulannya A plus B sama dengan ini. Oke. Sebenarnya prinsipnya sama untuk penjumlahan bilangan biasa, hanya dia menggunakan format baris dan format kolom. Ya, begitu pula dengan pengurangan. Pengurangan berarti misalkan di sini saya ganti operasinya untuk A min B. Berarti matriksnya adalah kita kurangkan yang seletak 1 dikurang 3 berarti min 2. 2 dikurang lagi, hati-hati, ini kurang ketemu lagi kurang, berarti jadinya plus 4. Letak nggak boleh berbeda, sesuai dengan letaknya. Baris pertama, kolom kedua. Kemudian 3 kurang 1, tulis di sini. 4 kurang 2, tulis di sini. Oke, paham ya? Jadi kalau untuk menempatkan elemen dalam matrik harus seletak ya, artinya sama tempatnya, nggak boleh beda-beda tempat. Untuk pengenalan matriks dan operasi penjumlahan dan pengurangan saya kira cukup. Nanti setelah ini saya contohkan beberapa soal dengan versi-versi yang lain. Terima kasih.